Pada ulang tahun ini, Mr. Park membelikan suatu kado yang mewah. Dan ini membuat si istrinya marah. Ada apa ya? Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada apa ya? Hari ini gue bawa suatu cerita yang lumayan seru, Tems. Apalagi untuk couple-couple yang sudah menikah. Ada apa ya? Cerita hari ini tentang satu couple yang sangat-sangat bahagia yang sudah menikah 7 tahun lamanya. Suami ini kita panggil Mr. Park karena emang namanya Park something lah ya. Semenjak mereka nonton variety show bersamaan dengan istrinya, si suami ini mulai suka dengan seorang idol. Dan tiba-tiba sang suami ini mulai banyak ngomong tentang si idol ini, Tems. Dia lucu banget, cakep banget ya. Aduh, gue pengen banget deh punya anak secakep dia. By the way, couple ini udah punya anak ya. Kalau udah 7 tahun menikah berarti kelas 1 SD kali ya. Atau misalnya melahirkan sebelum menikah, bisa juga lebih tua. Nah, menyukai dan memuji seorang idol itu tidak ada salahnya. Masalahnya mulai di sini, Tems. Si suami ini mulai tokjil. Quick information, dalam bahasa Korea, satu karakter mereka punya artinya sendiri. Misalnya, tokjil. Tok sebenarnya datang dari bahasa asing, yaitu bahasa Jepang, otaku. Dan kata jil, kelakuan tapi dengan konotasi yang sedikit kurang bagus. Dalam bahasa kita fanboying ya. Nah, sejak fanboying, banyak pola hidup si suami ini berubah. Biasanya untuk sang suami atau seorang ayah, biasanya wallpapernya kemungkinan besar akan berkaitan dengan keluarganya. Misalnya ada foto istrinya, atau foto anaknya, foto anjingnya. Tapi sejak Mr. Park fanboying, wallpapernya diganti lah jadi sang idol kesukaan dia. Di sosmed dia bakal upload aktivitas si biasnya ini. Misalnya si bias dia masuk ke Knowing Bros. Gue bangga banget, my love, my idol, my bias. Mungkin kalau kelakuannya sampai di situ ya masih bisa dibilang ya udahlah, saking sukanya ya mau gimana lagi. Tapi suatu hari begitu dia selesai kerjanya, pulang ke rumah dan mengerjakan kerjaan rumah tangga, dia akan masuk ke kamarnya dan nonton semalaman si biasnya ini. Sampai anaknya pun ikut jadi fansnya. Dan setiap hari dia akan tulis di fan cafe-nya, sampai nickname dia akan terkenal di fan cafe-nya ini. Nah, dan kita tahu untuk para fans tidak bisa ditinggalkan yang namanya photo card. Sangat-sangat penting ya, Tems ya. Photo card ini, misalnya tidak ada foto si member yang dia suka, dia bakal trading bersama fans yang lain yang ada di ujung bumi. Dan ini menjadi salah satu hal yang kurang disukai sama istrinya. Tapi masih bisa dibilang untung lah ya. Suaminya kan sudah mengerjakan kerjaan rumah tangganya. Semua responsibility dia di rumah sudah diselesaikan. So ya masih bisa dibilang free time-nya dia nggak sih? Kan kebebasan dia lah ya. Tapi something happen yang sampai bikin istrinya menghentikan si suami untuk fanboying. Sang suami Mr. Park mulai memakai banyak uang untuk beli albumnya. Untuk apa? Fan sign meeting. Misalnya albumnya murah, kayaknya it's not bad ya, tapi nggak murah juga. Plus album harus dibeli beberapa kali, berpuluhan kali ya, agar dapetin tiketnya. Dan walaupun si suami ini memakai uangnya sendiri, tapi tetap khawatir lah ya sebagai salah satu member di keluarga yang sama. Apalagi namanya juga suami gue gitu loh ya. Dan untuk pergi ke fan sign meeting, si suaminya sampai mengambil cuti. Ternyata fan sign meeting tidak hanya diadakan di dalam negeri. Dan ada satu hal lagi yang bikin istri Mr. Park tidak menahan amarahnya. Biasanya pada ulang tahun istrinya Mr. Park, istrinya akan diajak keluar untuk makan bersama. Tapi pada ulang tahun ini, Mr. Park membelikan suatu kado yang mewah. Bisa dari 500.000 sampai jutaan. Dan ini membuat si istrinya marah. So weird, right? Mrs. Park, sang istrinya melihat bon dari pembelian lipstick mewah itu. Ternyata untuk ulang tahunnya dia belikan lipstick, dan untuk sang biasnya dia belikan dompet branded. Why? Kenapa bon untuk dompetnya tidak dibuang saja? Hah? Tapi at the same time, melihat dari perspektif fans berat ya, mungkin ini bisa menjadi satu cara untuk pelampiasan atau mensupport sang idolnya yang dia suka. Plus, kita bisa dinotis juga kan ya. Tapi kelakuan Mr. Park tidak berhenti di situ, Tems. Kapan berhentinya sih?
yang dulunya tidak pernah masak di rumah, dia bahkan siapin bekal dari rumah untuk si idol ini. Pas di fansign meeting, dia akan kasih bekalnya yang dia buat, yang tidak pernah dia kasih kepada istrinya. By the way, dalam bahasa Korea namanya Doshirak Sapot. Dan ada satu lagi terms, karena ingin menyimpan foto yang terbaik, mulai memakai duitnya lagi untuk beli apa? Jepret-jepret. Dan dibeli juga lensa-lensa yang sangat panjang dan yang berat, yang bisa zoom dari jauh terms. Harganya nggak main-main loh terms. Harganya mulai dari 2 jutaan won. Nah, dan situasi ini untuk Ibu Park membingungkan gitu loh. Mau diomeli juga, sangat bekerja keras di luar, sangat bekerja keras dalam rumah tangganya pun, sangat bertanggung jawab orangnya. Tapi dalam free time-nya dia, ya dia pakai untuk sang idolnya. Bagi istri bisa juga kurang enak ya, karena sang idolnya ternyata perempuan. Tapi mendingan perempuan gak sih daripada cowok? Ya daripada kecanduan narkoba, ya kan obat-obatan atau minuman keras, mendingan fanboy gak sih? Dan ini adalah beberapa komen dari para netizen yang lain. Jangan-jangan nanti rumahnya pun dijual untuk si idolnya. Lah, dompet branded harus untuk istri dong. Immature banget sih lu. Saya seorang ARMY dan menurut saya pun sepertinya keterlaluan deh. Itu adalah kata-kata para netizen. Ya begitulah Tems cerita seorang Ibu Park ya, Mrs. Park yang bingung dengan apa yang dia harus lakukan kepada atau untuk si suaminya ini yang fanboying yang sangat-sangat berat. Let me know what you guys think di komen di bawah. Misalnya nanti gue menikah dan misalnya punya istri yang fangirlingnya sangat berat, hardcore banget tuh, sampai keluar negeri lah, dan sampai beli-beli barang mewah dan sedangkan gue dibeliin barang jauh lebih murah, kayaknya bakal sedih sih. Apalagi kalau melihat istri gue meleyot melihat sang idolnya dan dia gak kayak gitu sama gue. Kayaknya gue bakal sedih sih Tems. Kayaknya lumayan banyak dari lu pada yang akan mengerti perasaan sang suami ini. Again, let me know what you guys think di komen di bawah. Ini jari kenapa di sini terus? Ini time sampai sini dulu di segmen Ada Apa Ya. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya? Apa Kata Dunia.